بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya diberikan Allah. Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon pertolongan darinya, berlindung dari keburukan sifat-sifat kita dan kejelekan kelakuan kita. Kita juga senantiasa bermohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Fitri nanti akan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal, Bapak Ibu. Ya, Idul Fitri itu 1 Syawal. Karena informasi hari ini sudah ada yang Idul Fitri. Hari ini ternyata. Tadi di televisi saya lihat, hari ini sudah ada yang Idul Fitri. Muhammadiyah insya Allah menetapkan besok hari Jumat tanggal 20. Sementara yang lain masih menunggu hasil sidang isbat malam hari ini. Dan itulah dunia, Bapak Ibu. Ketika hari ini kita berada di penghujung Ramadan, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal yang mengingatkan kita akan pentingnya akhirat dalam kehidupan kita di dunia. Mari kita mulai dengan surah Adz-Dzariyat ayat ke-49. Surat ke-51 ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kemudian di dalam surat Yasin ayat ke-36 kita juga diingatkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bapak Ibu, Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Hanya Allah yang ahad. Yang lainnya memiliki pasangan dan berbilang. Contoh, ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada pertemuan, ada perpisahan. Seolah-olah awal kita bertemu dengan Ramadan, kita mengatakan, wah masih lama ini.
waktunya masih berhari-hari. Namun hari ini ternyata begitulah dunia, begitu singkat, begitu sementara. Kemudian hari ini kita mengatakan kita sudah akan berpisah dengan Ramadan. Bayangkan waktu yang di awal kita ketemu seolah-olah waktu itu lama, lalu kemudian Ramadan saat ini kita sudah mengatakan akhir Ramadan. Dan ini yang saya maksud, di antara penyebutan berpasangan itu ada dunia, ada akhirat, gitu. Dunia itu apa Bapak Ibu? Dunia, wa ma hadhil hayatad dunya, atau wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak sekali penyebutan terkait dengan hayatad dunya dengan darul akhirah. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, dunia adalah nama Bapak Ibu. Dunia adalah lawan dari akhirat. Akhirat adalah lawan dari dunia. Berarti dunia ini dalam hal makna atau dalam hal arti, kita ini tinggal di akhirat apa dunia? Dunia. Dan penyebutan di Al-Quran bukan darut dunya, tapi hayatat dunya. Sementara akhirat itu penyebutannya darul akhirah. Nah, ini menjadi pelajaran berharga kita. Haya, hidup, itu artinya sementara. Dunia itu juga bermakna sementara, Bapak. Tapi sementara ini disebutkan dalam Al-Quran la'ibun walahwun. Dunia yang sementara ini, dunia yang penuh permainan, penuh dengan godaan, melenakan dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, orang yang bisa menikmati dunia adalah orang-orang yang memiliki banyak dunia, Bapak Ibu. Orang yang bisa menikmati kenyamanan dunia adalah mereka yang banyak memiliki dunia. Dan orang yang bisa menikmati akhirat adalah mereka yang banyak memiliki akhirat. Namun kita diingatkan bahwa kita wala tansa nasibaka minad dunya. Ada dalam kehidupan kita di mana kita tidak boleh lupa dengan nasib kita, dengan bagian kita terkait dengan urusan dunia. Jadi umat Islam, muslimin Bapak Ibu, diajarkan dua hal penting dalam hidup. Yang pertama, kita diingatkan kaitannya dengan pentingnya iman dan amal soleh, kaitannya dengan urusan akhirat. Di sisi yang lain, kita juga diingatkan terkait dengan wala tansa nasibaka minad dunya, terkait dengan urusan-urusan dunia kita. Sehingga doa kita diingatkan terkait dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua hal penting ini menjadi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Urusan dunianya baik, urusan akhiratnya baik. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan, saya mendengar kalimat begini Bapak Ibu. Menurut jenengan ini tepat atau tidak? Ada yang berkalimat begini, alhamdulillah, mari ngene wis gak poso. Artinya Ramadan sudah berlalu. Alhamdulillah, Ramadan sudah berlalu. Setelah ini tidak puasa. Kalimat ini tepat tidak? Tidak. Baik. Bapak Ibu, sebagaimana kita mengetahui makna alhamdulillah,
mana alhamdulillah itu lebih tinggi daripada kalimat syukur. Kalimat syukur itu muncul ketika kita merasakan mendapat kesenangan atau nikmat dari Allah. Sementara alhamdulillah itu adalah ungkapan terima kasih atau ungkapan memuji Allah tanpa syarat. Jadi alhamdulillah itu diucapkan tanpa tapi. Misal, alhamdulillah, ya nopo kabare? Alhamdulillah. Ada juga yang begini, ya nopo Pak sateane? Alhamdulillah, yes, ngeten iki mawon. Mantun alhamdulillah, tapi kemudian melemahkan dengan alhamdulillah. Pripun pekerjaan jenengan? Alhamdulillah. Yes, tapi ngeten iki enten tapine. Nah, itu bukan alhamdulillah. Bahkan sebagaimana kita ketahui, ketika ada seseorang yang meninggal, itu selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga mengucapkan alhamdulillah, walaupun tidak umum. Niki seto, alhamdulillah, niku waneh di kita. Loh, ya apa sih wong iki ana wong mati alhamdulillah. Padahal itu dalilnya ada gitu, tapi tidak umum di kita. Karena sejatinya seseorang yang meninggal itu adalah bagian dari nikmat Allah, Bapak Ibu. Bayangkan kemudian kita ini dalam kondisi hidup yang lama namun fisik lemah dan tidak dijadikan Allah segera roji'un, segera kembali. Alangkah tersiksanya. Oleh karena itu bagian dari nikmat yang diberikan Allah adalah meninggal, tapi tidak umum dengan alhamdulillah. Nah, di sini saya sampaikan tadi segala sesuatu itu berpasangan, maka ada pertemuan, ada juga perpisahan. Pertemuan ditentukan oleh takdir, perpisahan ditentukan oleh takdir juga. Seseorang bisa berjodoh di dunia, bisa juga berjodoh di akhirat. Namun ada juga yang jodohnya hanya di dunia. Karena jodoh dunia akhirat ditentukan oleh apa? Ini jodoh tidak hanya pasangan, tapi jodoh dalam arti keluarga, bertetangga, berteman, dan lain sebagainya. Kita bisa bertemu kembali di akhirat ketika apa yang sama? Apanya yang sama ketika kita bisa bertemu di akhirat? Imannya sama. Sama-sama beriman kepada Allah, maka kita akan dipertemukan lagi. Jadi kalau hari ini kita ditanya, kata maut, kata mati, itu hanya kita dapati ketika di dunia. Dan di akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Namun di akhirat kita ini ternyata adalah makhluk Allah yang kekal. Jadi pertanyaannya, kalau kita ditanya, kita ini sebenarnya mati atau tidak? Ternyata tidak, Bapak. Kematian itu di dunia dengan casing kita hari ini, dengan fisik kita hari ini. Dan di akhirat ternyata casing kita tidak seperti ini, gitu. Sehingga hari ini kita ketahui tubuh kita ini sementara, dunia ini sementara, namun kita tidak boleh melupakan bagian kita di dunia. Di satu sisi kita juga harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, artinya di akhirat. Karenanya Bapak Ibu, kaitannya dengan hal tersebut, kita melihat hari ini ada dua berita di televisi yang sedang ramai. Hampir memenuhi semua
TV berita. Berita yang pertama yang rame adalah perang Iran melawan Amerika dan Israel. Berita yang kedua yang juga rame sampai hari ini adalah berita apa, Bapak? Sidang isbat, kalah sidang isbat. Sidang isbat baru hari ini rame. Ini sudah beberapa hari yang lalu. Berita apa nih? Palestina? Bukan. Palestina tertutup dengan berita Iran. Mudik leres. Ya. Jangan lihat televisi hari ini, semua menyiarkan berita mudik. Bapak Ibu, mari kita pahami tentang mudik dan kita pahami etika dan adab-adabnya. Baik. Bapak Ibu, apa makna mudik? Pulang. Nah, pulang ya. Mudik itu maknanya pulang. Pulang kemana Bapak Ibu? Pulang ke kampung halaman. Maka ternyata kita juga mendapati banyak berita, ada manusia, ada orang yang inginnya mudik ke Darud Dunia, oleh Allah diberi bonus langsung ke Darul Akhirah. Beberapa berita, sampai kemarin itu sudah ada berita, mereka yang antri cukup panjang di penyeberangan, ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia. Jangan bayangkan, berazam, berniat untuk mudik ke kampung halamannya di dunia, ternyata Allah menjadikan dia kembali ke akhirat. Baru saja tadi saya berangkat melihat salah satu stasiun televisi. Ada keluarga yang mudik karena mengantuk, mobilnya menabrak pembatas tol. Satu meninggal, yang lain terluka. Adakah yang menjamin ketika kita mudik kita akan kembali ke tempat kita awalnya berangkat? Ternyata tidak ada jaminan, Bapak. Siapa yang berani menjamin? Kendaraan sudah kita persiapkan, kita bawa ke bengkel, keamanannya kita perhitungkan, ternyata tidak ada jaminan bahwa kita akan kembali hidup. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Mukmin yang aqyasu, yang aqyas itu yang bijaksana itu yang bagaimana? Qala, jawaban Rasulullah, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas." Mukmin yang cerdas, mukmin yang bijak itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan selepas kematian. Karenanya mudik sekalipun Bapak Ibu, kita tidak bisa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ternyata Darul Akhirah itu juga menunggu kita. Walaupun bukan fisik kita yang nanti berangkat ke sana. Namun ketika mudik, jangan bayangkan orang yang mudik itu Bapak Ibu. Kemarin hari Rabu pagi ketika saya berangkat ke Masjid Al-Basid, sudah banyak orang yang mudik menggunakan motor, itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tas diletakkan di depan, diikat dengan rumput Jepang, dicancang. Di atas tas diduduki oleh anaknya, jangan bayangkan. Belakang bonceng istri, belakangnya motor masih ditambahi kayu, ditambahi tas, diikat tali lagi. Bayangkan perjuangan orang yang akan mudik ke kampung halaman di dunia. Kita di akhirat Bapak Ibu, apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa? Ini kan kita harus juga sungguh-sungguh untuk menyiapkannya. Wong kita mudik ke kampung halaman di dunia saja begitu persiapannya. Sementara saya juga melihat Bapak Ibu ketika perjalanan di perumahan-perumahan itu sudah mulai banyak toples dicuci, ya, black dicuci, mulai dijongkeri, tipe. Orang yang berangkat bertamu mempersiapkan diri
Yang akan menerima tamu juga mempersiapkan diri. Itu dunia, Bapak Ibu. Miniatur dari akhirat. Karenanya ketika mudik, kita pun harus mempersiapkan diri. Dan kita tidak tahu apakah kita sampai di kampung halaman di dunia atau jangan-jangan tembus langsung ke akhirat. Tidak ada yang menjamin, Bapak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terkait etika ketika kita mudik atau ketika kita safar. Di dalam salah satu hadis riwayat Al-Bazzar, hadis ini dinilai hasan, perawinya sebagaimana perawi yang thiqah, perawi yang kuat dalam hadis riwayat Bukhari maupun Muslim. Dan ini hadis Abu Hurairah. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharajta min manziliki fasalli rak'ataini tamna'anika min makhrajis su." Apabila engkau akan keluar dari rumahmu atau dari tempat tinggalmu, maksudnya melakukan safar, perjalanan, mudik, fasalli rak'ataini, maka sholatlah 2 rakaat. Tamna'anika min makhrajis su. Allah akan menjagamu dari keburukan ketika keluar dari rumah atau keburukan ketika berada dari luar rumah. Jadi diajarkan kepada kita ketika akan melakukan perjalanan, akan mudik, maka kita sholat sunnah 2 rakaat. Dalam fikih disebut sholat noponi, sholat safar. Ada yang menyebutnya sholat sunnah safar, sholat sunnah 2 rakaat ketika akan melakukan perjalanan. Naam. Wa idza dakhalta manzilaka fasalli rak'ataini tamna'anika min madkhalis su. Dan ketika engkau sampai di hunianmu atau ketika engkau sampai rumahmu, fasalli rak'ataini, maka sholatlah 2 rakaat, tamna'anika min madkhalis su, maka Allah akan menjagamu dari keburukan yang mengikutimu masuk ke dalam rumahmu. Maka sholat 2 rakaat ketika datang dari safar, dari bepergian ini, kita menyebutnya dalam fikih sholat sunnah. Loh, sholat sunnah apa, boy? Yang tadi akan berangkat sholat sunnah safar, yang ini sudah datang sampai rumah sholat sunnah. Pembuatan nanti sholat sunnah nih gitu. Oh, dereng nate berarti niki anyar ya. Berarti nanti kalau sudah sampai Mojokerto selepas mudik bisa kita amalkan. Dalam sunnah, dalam fikih sunnah disampaikan ini disebut ulama dengan sholat sunnah kudum, Bapak Ibu. Kudum itu dari kata di hadis ini saya sampaikan dari Ka'ab bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraqa'a fihi rak'atain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima itu datang, sampai, kudum artinya beliau sampai, min safarin, dari safar, maka yang dilakukan Rasulullah adalah mendatangi masjid, faraqa'a fihi rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu, tadi berarti ketika akan safar sholat sunnah 2 rakaat sudah terbiasa dilakukan. Nanti ketika sampai kita juga melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Saya singkat, di dalam fikih disampaikan, jika ingin mengikuti seperti apa yang dilakukan Rasulullah, maka ketika sampai di wilayah kita atau sampai di dekat rumah kita, maka boleh, bahkan dianjurkan kita untuk hadir atau datang ke masjid dulu, wudhu, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, baru kemudian pulang. Ini adalah kondisi awal ketika kita ingin mengikuti kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kemudian dalam perjalanan ini kita sudah sampai di rumah,
Maka kemudian dianjurkan kita berbersih diri, bersuci. Setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat di rumah. Jadi bersuci, kemudian sholat 2 rakaat di rumah kita. Adapun kondisi yang ketiga Bapak Ibu, ketika kemudian kita datang sementara sudah masuk atau manjing sholat wajib, sholat berjamaah, maka kita dahulukan sholat berjamaah. Nah, ini 2 hal. Ketika kita berangkat, kita akan dilindungi ketika berada di luar rumah. Ketika kita datang, kita akan dilindungi dari kejahatan yang ikut atau menyertai kejahatan dari luar rumah masuk ke dalam hunian kita. Dan sekali lagi, ini bagian dari etika atau bagian dari adab ketika kita safar. Misal kita diingatkan ketika keluar rumah, kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita datang, sudah hadir, akan masuk ke rumah kita, sementara rumah kita keadaannya kosong, maka kita membaca Assalamu alaina. Jadi bukan Assalamualaikum, tapi untuk kita. Kalau Assalamualaikum ada orang di dalam. Nanti jangan-jangan rumahnya kosong, kita buka Assalamualaikum, ada yang jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Nggak tahu siapa yang jawab. Atau kita bisa membaca Bismillah, Bapak, membuka pintu rumah kita ketika pulang dari safar. Nah, selain itu juga dalam proses perjalanan kita, naik kendaraan dan lain sebagainya, ada adab, ada etikanya. Ini harus kita perhatikan. Dan Bapak Ibu, sebagai penutup dan sebagai pengingat, setelah ini kita siap-siap untuk berbuka puasa. Ada pertanyaan yang dari ibu-ibu ini. Biasanya ibu-ibu ini kalau bertanya sulit-sulit, Bapak-bapak. Pertanyaannya begini, Ustadz, sholat sunnah safar ketika akan berangkat, tetapi saya sudah terlanjur bermake up. Jadi pun terlanjur bermake up. Niki pripun Bapak Ibu. Lah tadi mboten wudu, belum. Pripun nih? Salat sunnah napa mboten enak? Nah, pertanyaannya begini, eman make up apa eman salat sunnah? Pertanyaannya di situ. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu akan berangkat safar itu bermake up, wedaan dulu dan lain sebagainya, maka berupayalah kondisinya tetap suci, kondisinya tetap berwudu, sehingga kemudian tetap bisa melaksanakan sholat sunnah safar sebelum berangkat, dan kemudian make up-nya juga tidak luntur. Dan sekali lagi Bapak Ibu, diantaranya kita diingatkan terkait dengan rasa syukur kita dengan berdoa atau mengucapkan ini dari Ibnu Umar, ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji Allah sebagai Tuhan kami. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dan juga menjadi pengingat kita Bapak Ibu. Sudah merasa dapat Lailatul Qadar Bapak Ibu? Nanti kita cek di bulan Syawal. Oleh karenanya sebagai penutup, sebagai pengingat, Ramadan boleh berakhir, tapi nilai-nilainya jangan ikut berakhir. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Bismillah, kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim.
Kita tunggu adzan maghrib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.